Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, George Floyd. Nama itu secara tiba-tiba viral di berbagai pemberitaan media di seluruh dunia. Ia meninggal dunia dengan cara yang tragis di tangan para polisi tanpa dia melakukan perlawanan kepada mereka. Dia sempat dilarikan ke rumah sakit, namun tidak lama dia dinyatakan meninggal dunia. Akhirnya Minnesota, Amerika Serikat, dan seluruh dunia bergejolak. Mereka merasa bahwa Floyd mendapat perlakuan yang tidak pantas oleh para penegak hukum yang seharusnya melindungi dan mengayomi seluruh warga negara. Mereka menggugat rasisme, pemahaman bahwa ras dan suku bangsa tertentu itu lebih baik dari yang lainnya. Yang tanpa disadari memang pemahaman ini telah mendarah daging, bahkan di era kebebasan ini. Mungkin rasisme tidak menjadi persoalan besar di bumi Indonesia. Walau tidak dapat kita pungkiri bahwa masih banyak terlihat benih-benihnya. Kulit yang satu merasa lebih tinggi, lebih bermoral, lebih berpendidikan dari kulit yang lainnya. Tetapi perbedaan-perbedaan lain seperti perbedaan agama, pilihan politik, dan status sosial itu justru menjadi sangat mengemuka dan menjadi pemicu perpecahan di negeri ini. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, perbedaan adalah sebuah keniscayaan. Ya, betul. Itu semacam slogan di dunia yang bebas dan terbuka ini. Perbedaan adalah anugerah Tuhan yang luar biasa, yang ada sejak pertama Tuhan menciptakan dunia. Masalahnya sekarang, menerima perbedaan, menerima hal yang berbeda tidaklah semudah hal yang dislogankan itu. Beberapa waktu ini saya sering mendengar komentar, ya ampun, ini orang-orang susah banget sih diminta untuk nggak mudik, dasar nggak berpendidikan. Sebagian masyarakat masih berpikir bahwa mereka yang lahir di kota besar lebih berpendidikan daripada mereka yang lahir dan besar tidak di kota besar seperti Jakarta. Mereka yang bekerja sebagai pekerja kasar, asisten rumah tangga, buruh pabrik itu dianggap tidak mampu berpikir rasional seperti para pengusaha, staf perusahaan, atau para pemimpin lainnya. Padahal ada faktor-faktor mendasar yang saya yakin mendorong mereka itu untuk mudik. Kita mengenal hukum sebab akibat. Orang yang sulit menerima perbedaan biasanya adalah orang yang dulunya tidak diterima oleh karena perbedaan. Oleh karena itu dalam Roma 5 ayat 8, Rasul Paulus berkata, sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Kristus telah menerima kita yang berdosa, yang dulu ditolak, yang pernah dianggap remeh, yang pernah disakiti oleh karena perbedaan. Dia memutus lingkaran dendam, lingkaran kebencian dan ketertolakan, diganti dengan lingkaran kasih. Oleh karena itu, hendaklah kita menerima dan mengasihi orang lain dengan segala keunikan dan perbedaan yang ada pada diri mereka masing-masing. 1 Juni yang lalu kita memperingati hari lahir Pancasila sebagai dasar negara yang isinya mengajak kita untuk menghargai kebinekaan, merayakan perbedaan. Kita Kristen, kita Indonesia, kita Pancasila. Tuhan memberkati kita. Amin.